Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini mata pelajaran Ibu yaitu akuntansi perusahaan dagang (ADJM) yang akan kita pelajari hari ini. Untuk minggu kemarin sudah kita bahas mengenai akuntansi perusahaan jasa, ditutup dengan latihan soal siklus jasa. Semoga materi minggu kemarin khususnya perusahaan jasa dapat kalian pahami dan silakan dibaca lagi materi-materinya. Oke. Nah, kita masuk ke kompetensi dasar yang harus kalian pahami mengenai materi hari ini, yaitu apa itu perusahaan dagang, kemudian bagaimana ruang lingkup operasinya, serta karakteristik dari perusahaan dagang itu sendiri. Nah, di sini perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang-barang dari pemasok atau supplier dan menjualnya kembali kepada konsumen atau customer tanpa mengubah wujud fisik maupun sifat semula. Contohnya, perusahaan ibu misalnya perusahaan kayu. Nah, jual beli kayu. Nah, ibu ini membeli dari pemasok kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuk, alias si kayu tersebut tetaplah wujudnya kayu, tidak berubah menjadi kursi, meja, lemari. Nah, di situ namanya tanpa merubah bentuk. Kemudian di sini karakteristik perusahaan dagang sendiri yaitu kegiatan usahanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali. Ingat ya, tanpa mengubah bentuk, berarti kita beli dari pemasok, kemudian kita jual kembali. Yang kedua, berwujud dan tidak merubah bentuk. Yang ketiga, pendapatan pokok diperoleh dari penjualan barang dagang. Artinya, perusahaan mendapatkan pendapatan dari hasil transaksi penjualan. Kemudian ada harga pokok barang yang dijual. Nah, nanti saat menghitung HPP ada di perusahaan dagang. Caranya yaitu nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nanti didapat harga pokok barang yang dijual. Oke, kita masuk ke transaksi perusahaan dagang. Jadi apa saja nih transaksi yang terjadi di perusahaan dagang? Yang pertama, membeli barang dagang dari pemasok atau supplier, kemudian menjualnya kembali. Menjualnya kembali barang dagang tersebut kepada customer atau konsumen. Kemudian dalam penjualan ada beban angkut ya di sini, baik beban angkut pembelian terhadap supplier maupun beban angkut penjualan terhadap konsumen. Jadi kalau pembelian berhubungannya dengan supplier, kalau penjualan berhubungannya dengan konsumen atau customer. Nah, di sini ada pelunasan piutang atau hutang. Customer melunasi hutangnya, otomatis kita menerima pelunasan piutang. Kalau hutang, kita melunasi hutang kita kepada pemasok atau supplier. Nah, di sini ada retur pembelian atau penjualan. Retur pembelian ini kita melakukan pengembalian barang kepada pihak pemasok atau pihak supplier dikarenakan mungkin barangnya tidak sesuai dengan pesanan atau barangnya rusak. Kalau retur penjualan di sini konsumen mengembalikan barangnya kepada kita sebagai pihak perusahaan yang menjual barang tersebut. Posisinya bukan kita ke supplier ya, tapi konsumen terhadap kita sebagai perusahaan yang menjual barang tersebut. Kita masuk ke siklus operasi perusahaan dagang. Kita bacanya dari sisi kanan ya. Di sini barang diterima dari pemasok atau supplier. Kemudian masuk ke persediaan barang dagang, kemudian dilakukan penjualan persediaan barang dagangnya. Barang dikirim ke konsumen. Kalau penjualannya secara kredit alias penjualannya uangnya diterima nanti, maka timbul piutang di sini. Nah, akan timbul penagihan. Nah, kemudian tagihan dikirim ke konsumen. Kemudian konsumen membayar tagihan tersebut. Otomatis kita sebagai perusahaan menerima kasnya ya. Kemudian kasnya tadi untuk uangnya tadi membeli barang lagi. Jadi siklusnya berputar. Kita beli, kita jual. Konsumen membayar, uangnya kita belikan lagi barangnya untuk dijual kembali.
Sampai sini jelas ya, Ibu lanjut lagi. Kemudian di sini ada perbedaan perusahaan jasa dan dagang. Ada 3 poin utama ya di sini. Kegiatan utama dari perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagang dari pemasok. Kalau perusahaan jasa memberikan jasa atau pelayanan kepada pengguna jasa. Kemudian di perusahaan dagang terdapat persediaan barang jadi. Mengapa? Karena ada wujud barangnya, makanya memiliki persediaan. Kalau perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Mengapa? Karena tidak ada wujud secara fisiknya. Untuk penentuan harga pokok barang, biasanya perusahaan dagang relatif mudah ya menghitungnya. Kalau perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang, karena tadi barangnya tidak ada, gitu. Nah, sekarang kita mengenal rekening yang ada di perusahaan dagang. Ada rekening pembelian, retur, beban angkut, potongan pembelian, utang dagang. Sama halnya dengan penjualan jasa ya. Di sini ada potongan pembelian. Nah, pembelian ini sangkut pautnya, kalau pembelian dan hutang sangkut pautnya dengan pemasok atau supplier. Jadi kalau ada retur, kita mengembalikan barangnya ke pemasok ya, bukan konsumen mengembalikan barangnya ke kita, tapi kita sebagai perusahaan mengembalikan barang kepada pihak pemasok saat kita membeli barang, mungkin barangnya rusak atau barangnya tidak sesuai, seperti itu. Ada beban angkut atau beban ongkir. Kita saat membeli barang ada biaya ongkirnya, maka kita yang mencatat. Kemudian ada potongan pembelian. Nah, ini tergantung kesepakatan antara pihak pemasok dengan kita sebagai pembeli. Apakah kita membayarnya sesuai dengan jangka waktu, diskon atau di luar diskon. Nah, di sini ada potongan pembelian. Kemudian ada hutang. Kalau kita membelinya secara kredit, maka timbulnya hutang. Begitu juga dengan penjualan. Nah, kalau penjualan di sini berhubungan dengan konsumen atau customer ya. Jadi pihaknya yang tadi pembelian berhubungan dengan supplier, kalau penjualan berhubungan dengan customer atau konsumen. Nah, di sini ada retur penjualan. Konsumen mengembalikan barangnya kepada kita sebagai perusahaan yang menjual barang tersebut. Ada beban angkut, biaya ongkir. Nah, biasanya ini ditanggung oleh customer tergantung kesepakatan. Kemudian ada potongan penjualan di sini. Jika konsumen membayar sesuai dengan jangka waktu diskon, maka konsumen dapat diskon. Kalau di luar itu mungkin bayarnya harga normal. Kemudian kalau kita menjualnya secara kredit kepada konsumen, maka akan timbul piutang dagang. Jelas ya? Kalau tidak jelas silakan dilihat lagi penjelasan tulisannya. Nah, di sini ada transaksi buku jurnal umum. Transaksi buku jurnal umum, sebenarnya kalian sudah paham ya mengenai bagaimana penjualan secara tunai, bagaimana penjualan secara kredit. Sebenarnya sudah paham di perusahaan jasa. Nah, ini Ibu sedikit memberikan informasi saja biar kalian tidak lupa lagi bagaimana menjurnal jika transaksinya penjualannya tunai. Otomatis kasnya masuk kan, menjual tunai, kas masuk sebelah debit, penjualan sebelah kredit. Kalau di perusahaan jasa menjual atau melakukan perbaikan, misalnya ya, perbaikan mesin, itu langsung masuk ke pendapatan. Di sini penjualan kalau di perusahaan dagang. Kemudian menjual secara kredit, timbulnya piutang. Nah, kalau ini sebenarnya bisa dipahami sendiri. Untuk debit kreditnya kalian sudah paham. Ibu hanya sedikit menjelaskan saja. Kemudian kalau pembelian secara tunai, otomatis berhubungan dengan kas ya, kasnya keluar sebelah kredit. Nah, ini transaksi yang berhubungan dengan pembelian ya. Tadi kan penjualan, sekarang pembelian. Ini jurnalnya silakan dibaca. Jadi nanti Ibu kasih contoh soal jurnalnya aja ya biar kalian lebih paham.
Nah, untuk saldo normal seperti biasa di perusahaan jasa, sama halnya di perusahaan dagang juga sama. Nah, untuk saldo normal rekening perusahaan dagang akan Ibu jelaskan minggu depan. Kita akan membahas masih materi teori ya di perusahaan dagang. Jadi silakan hari ini dipahami dulu materi yang Ibu jelaskan di video. Semoga kalian mengerti, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian dan suara Ibu lagi kurang sehat ya. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.